Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 sekolah dasar atau kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Halaman 116 sampai dengan halaman 123 Kurikulum Merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam pembelajaran bab yang kelima, yaitu anak-anak yang mengubah dunia. Pembahasan secara lengkap materi ini adalah pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 116 pada bagian berdiskusi. Menyampaikan pendapat. Apa pendapat kalian tentang usaha yang dilakukan Isabel dan Melati? Nah, sekarang kalian akan mencermati pernyataan dalam tabel di samping yang sesuai dengan teks Isabel dan Melati with send. Kemukakan gagasanmu dengan menunjukkan bagian teks yang mendukung. Diskusikan bersama dengan teman sebangku, lalu kemukakan pendapat kalian di kelas. Setelah membaca lebih cermat teks Isabel dan Melati Wizen, beri tanda centang di kolom yang sesuai dan pikirkan alasannya ya. Diskusikan dengan teman-teman sekelas. Perhatikan pernyataannya pada halaman 117. Pernyataannya, anak-anak tidak perlu memperhatikan masalah yang ada di lingkungannya. Jadi alternatif jawabannya adalah tidak setuju. Alternatif alasannya, saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Menurut saya, anak-anak tetap perlu memerhatikan masalah yang ada di lingkungannya. Karena mereka adalah bagian dari lingkungan tersebut. Lingkungan yang tidak sehat atau alam yang rusak akan mengganggu kehidupan warganya. Oleh karena itu, semua orang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungannya terbebas dari masalah agar bisa hidup dengan nyaman dan damai. Jadi ini salah satu contoh jawaban dengan alasannya. Pernyataan selanjutnya. Tugas anak-anak hanyalah belajar di sekolah. Alternatif jawabannya adalah tidak setuju. Alasannya, saya tidak setuju bahwa tugas anak-anak hanyalah belajar di sekolah. Anak-anak juga perlu berkarya di luar sekolah, menekuni hobi, dan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, ini contoh dari alasannya ketika pernyataannya adalah tidak setuju. Pernyataan selanjutnya. Saya tetap akan menggunakan plastik sekali pakai karena murah dan praktis. Alternatif jawabannya adalah tidak setuju. Alasannya, saya tidak akan menggunakan plastik sekali pakai meskipun murah dan praktis karena sampah dari plastik ini tidak bisa diurai dalam waktu puluhan tahun dan hanya akan mencemari lingkungan tempat kita tinggal. Selain itu, sampah plastik yang terbuang di lautan bisa berbahaya untuk hewan laut jika mereka terbelit, tercekik, atau memakan sampah ini. Pernyataan selanjutnya. Mogok makan tidak baik untuk kesehatan. Alternatif jawabannya adalah setuju. Alasannya kenapa mogok makan tidak baik untuk kesehatan? Mogok makan tidak baik untuk kesehatan
karena akan memengaruhi metabolisme tubuh. Tanpa asupan makanan dan gizi yang cukup, tubuh akan kekurangan tenaga untuk beraktivitas dengan baik. Jika mogok makan dilakukan dalam jangka waktu yang lama, akibatnya akan fatal untuk kesehatan. Pernyataan selanjutnya. Anak-anak bisa menginspirasi warga dunia untuk melakukan perubahan. Ini jawabannya adalah setuju. Alasannya. Ini alternatif jawaban untuk alasannya. Anak-anak bisa menginspirasi warga dunia untuk melakukan perubahan karena inspirasi tidak ditentukan oleh usia, namun oleh aksi nyata. Siapapun bisa menginspirasi orang lain, tidak peduli di tua atau muda. Asalkan aksinya nyata dan menghasilkan perubahan untuk lingkungan sekitarnya. Nah, ini contoh alternatif jawabannya untuk pernyataan yang kelima. Selanjutnya, buka pada halaman 120 pada bagian membaca. Ini yang pertama adalah membaca nyaring. Petunjuknya. Bacalah terjemahan blog Malala ini dengan nyaring dan bergantian dengan teman di kelas. Perhatikan urutan kejadian dalam teks ini. Perhatikan pula intonasi yang baik dan pengucapan yang jelas saat membaca agar teman kalian dapat menyimak bacaan yang baik. Malala Yousafzai adalah gadis Pakistan penerima hadiah Nobel Perdamaian termuda. Ketika berusia 12 tahun, Malala menulis blog dengan nama samaran di koran lokal. Blog ini berisi protes terhadap Taliban yang melarang anak-anak perempuan pergi ke sekolah. Judulnya adalah Blog Malala Yousafzai. Sabtu 3 Januari. Kemarin aku mimpi buruk tentang helikopter tentara dan Taliban. Aku bermimpi seperti itu sejak adanya operasi militer di Swat, kota tempat tinggalku. Ibuku membuatkan sarapan untukku dan aku pergi ke sekolah. Aku takut pergi ke sekolah karena Taliban melarang semua anak-anak perempuan pergi ke sekolah. Hanya 11 murid yang ada di kelasku sekarang, biasanya 27. 3 temanku pindah ke Peshawar, Lahore, dan Rawalpindi bersama keluarga mereka setelah larangan ini. Jadi silakan baca terjemahan blog dengan judul Malala Yousafzai ini dari halaman 120 sampai dengan halaman 123. Kemudian perhatikan pada bagian 2-nya yaitu mengurutkan kejadian. Setelah membaca blog Malala, coba beri nomor untuk setiap peristiwa berikut ini sesuai urutan kejadiannya. Kolomnya adalah pernyataan, kemudian nomor urutan kejadiannya. Yang pertama, Taliban melarang gadis-gadis menggunakan pakaian warna-warni. Ini adalah urutan yang ketiga. Selanjutnya, kepala sekolah tidak mengumumkan kapan sekolah akan dibuka kembali. Urutannya adalah yang ke-6. Kemudian dari 27 siswa yang ada di kelas Malala, tinggal 11 anak yang masuk sekolah. Ini adalah nomor urut yang pertama. Kemudian Malala menulis di koran dengan nama samaran Gul Makai. Ini nomor urut yang ke-7. Selanjutnya, Malala mengeluh karena tidak bisa piknik lagi sejak ada operasi militer. Ini nomor urut yang kedua. Kemudian, Malala dan keluarganya mengunjungi Mausoleum Pir Baba. Ini urutan yang keempat. Kemudian pernyataan Malala dan teman-temannya mendiskusikan rumor tentang kematian Maulana Shah Dauran. Nomor urutnya adalah nomor urut yang kelima. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 bab yang kelima, halaman 116 sampai dengan 123. Semoga video pembahasan ini bermanfaat.
kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.